Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa, 8 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengasihi dengan Benar. Mengasihi dengan benar. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan ke-39. Demikian kebenaran firman Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan di dalam menjalankan kebenaran firman Allah yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana mengasihi. Seringkali kami memakai cara dan versi kami mengasihi dan bukan cara dan versinya Tuhan di dalam mengasihi. Ajar kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Temanya adalah mengasihi dengan benar. Berarti ada mengasihi dengan salah. Bagaimana cara mengasihi dengan salah? Ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan seseorang itu mengasihi dengan salah, yaitu tatkala kita mendapatkan respon balik yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka ada ekses-ekses negatif yang timbul pada diri kita sendiri. Misalkan Anda sudah mengasihi, Anda sudah berkorban, Anda sudah memberikan waktu, Anda sudah memberikan segala-galanya. Bahkan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, engkau sudah mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Tatkala respon yang kita terima, sewaktu orang merespon atau merespon balik dari apa yang kita sudah ungkapkan di dalam kasih, kita kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya, mengasihi kita masih mengasihi dengan penuh dengan syarat. Mengasihi yang kita lakukan adalah mengasihi hubungan timbal balik. Mengasihi yang kita lakukan adalah mengasihi yaitu hubungan bisnis. Kalau sama-sama menguntungkan, mari kita jalan. Kalau kemudian merugikan, kita tidak akan berlangsung mengasihi lebih lama lagi. Sekalipun kau mengasihi dengan segenap hati, sekalipun engkau mengasihi dengan segenap jiwa, sekalipun engkau mengasihi dengan segenap akal budi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengasihi dengan benar? Yesus mengasihi kita dengan benar karena Yesus tidak pernah kemudian memberikan respon balik kepada kita yang saling balas-balasan. Kalau kasih satu, balas satu. Kalau kasih dua, balas dua. Atau minimal kalau kasih dua, minimal Anda harus kasih satu kepada saya. Di dalam hubungan antara Allah kepada kita di dalam mencintai, ada hal yang kita perlu pahami bersama. Sesungguhnya setelah manusia jatuh dalam dosa, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, apalagi setelah jatuh di dalam dosa, kita tidak punya hak untuk menerima kasih Tuhan kalau cara kita mengasihi, kalau cara Allah mengasihi dengan cara kita, yaitu hubungan cinta dan kasih yang timbal balik. Hubungan cinta yang bersifat bisnis. Hubungan cinta dan mengasihi dengan cara hitung-hitungan. Maka Allah tidak akan mengasihi kita. Allah akan meninggalkan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga kasih Allah adalah Allah mengasihi kepada kita yang tidak layak untuk dikasihi. Garis bawahi kalimat ini. Allah mengasihi kita kepada kita yang tidak layak untuk dikasihi. Kita tidak ada alasan untuk dicintai Tuhan. Tapi Tuhan mencintai kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sehingga kasih sewaktu kita memberikan segala sesuatu, kita harus menutup pintu, menutup hati, menutup mata dengan mengharapkan balasan. Pertanyaannya, kalau begitu itu bukankah kasih dan mencintai dengan cara yang bodoh? Benar, kalau ukurannya adalah ukuran dunia. Yang kedua, selain mencintai dan mengasihi itu tanpa mengharapkan balas jasa, mencintai dan mengasihi juga untuk membawa tujuan yang baik. Di mana orang yang kita cintai itu tidak hanya katakanlah mendapatkan apa yang kita cintai. Kasih yang kita berikan di dalam bentuk barang, di dalam bentuk perhatian, di dalam bentuk pemeliharaan, di dalam bentuk kecukupan, di dalam bentuk kita membuka jalan, harus membawa orang bersangkutan di dalam kebenaran. Kalimat ini penting sekali. Harus membawa di dalam kebenaran dan harus membawa orang itu dekat kepada Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan.
Apa hidup itu di dalam kebenaran? Tatkala seseorang sudah dilimpahi segala sesuatu, maka dia harus memakai segala perkara yang sudah kita berikan dalam bentuk cinta kita kepada orang-orang yang khusus kita cintai. Orang itu mensyukuri kebaikan Allah. Dan kemudian juga mensyukuri ada orang baik yang Tuhan kirim, yaitu dirimu kepada orang yang bersangkutan. Jadi kasih yang benar itu selain tidak mengharapkan balas jasa atau timbal balik, kasih juga harus membawa orang ke dalam kebenaran. Tatkala kita mencintai anak secara berlebihan, lalu anak meninggalkan Tuhan, anak tidak beribadah, anak tidak mencintai firman, anak tidak menghormati Allah, anak kemudian lupa diri, hidupnya tidak di dalam kebenaran, hidupnya di dalam keserakahan, hidupnya di dalam kenyamanan, lalu lupa bagaimana dia dipanggil untuk memberkati orang lain. Mencintai di dalam kebenaran itu tidak hanya membawa orang itu menjadi ketenaran, tidak membawa juga orang di dalam hanya kemakmuran, tidak juga orang membawa hanya di dalam kesejahteraan, tidak hanya membuat orang itu hidup di dalam keamanan, tidak hanya membawa orang juga hidup di dalam kenyamanan. Maka yang saya sebutkan tadi itu adalah orientasi diri, ketenaran, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan. Itu semata-mata hanya untuk diri kita sendiri. Allah mengajarkan setelah kita mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita. Itulah hukum yang utama dan pertama. Tapi Allah melanjutkan hukum kasihnya apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Urutan kedua setelah mengasihi Allah adalah mengasihi sesama manusia. Dan yang ketiga, seperti dirimu sendiri. Diri kita pada urutan yang terakhir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Setelah kita dicukupkan, diberikan kasih oleh Allah. Dan kita juga mencintai dengan cara-cara Allah. Itu harus membawa orang hidup di dalam kebenaran dan membawa orang-orang yang kita cintai juga menjadi penyalur-penyalur kasih Allah untuk orang lain. Sehingga kasih itu adalah diberikan menjadi sebuah estafet yang tidak boleh berhenti sampai kepada kematian menjemput kita. Sehingga kasih yang kita terima dari Allah dan kasih yang kita berikan kepada orang yang kita cintai, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada teman dekat, kepada rekan bisnis, kepada rekan di kampus, kepada rekan di sekolah, kepada rekan di lingkungan masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita. Kasih tidak boleh berhenti hanya pada diri kita. Sewaktu Allah mencintai dan mengasihi kita, maka Allah memanggil kita agar engkau juga dipanggil untuk mengasihi sesama. Dan sesama itu keluarga, siapapun kita, orang terdekat kita, dia juga dipanggil untuk kasih itu menjadi sebuah perjalanan estafet yang tidak boleh berhenti sampai kematian menjemput setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, kasih itu membawa orang datang ke dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam karakter-karakter ilahi yang luar biasa. Ketenaran, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan. Itu adalah berkat yang memang boleh kita nikmati. Namun tidak boleh berhenti semata-mata di sana. Sewaktu kita hanya berhubungan dengan ketenaran, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, lalu terhenti, maka kasih kita setelah diberikan estafet itu berhenti di tanganmu dan engkau tidak menjadi penyalur-penyalur kasih Allah, tidak menjadi duta-duta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengasihi dengan benar, mengasihi dengan cara Allah, bagaimana mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang melakukan tindakan operasi di dalam berbagai segala macam penyakit yang dialami, Tuhan akan jamah dan Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa juga yang sedang sakit di rumah, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, rintangan dalam hidup ini, Tuhan akan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mengasihilah, tidak cukup hanya mengasihi, namun harus mengasihi dengan benar. Mengasihi dengan cara Allah mengasihi, mencintai kita kepada
cinta yang diberikan Allah kepada kita yang tidak layak untuk dicintai, namun Allah mencintai dan mengasihi kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.